temukan ini di zamanmu. Jika dulunya wadahnya adalah botol, habis masa keterangan botol, ada masa expirednya manusia, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, ada matinya itu si manusia, dia waris kepada mangkok, maka bentuknya nur itu menjadi mangkok. Pindah kepada cebok, bentuknya nur menjadi kendi. Maka lihat baik-baik, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun, dan seterusnya. Apa kalimatnya? Di antara kaummu sendiri, betul? Antara di zamanmu dan dari golongan manusia seperti betul? Berarti Rasul itu di zaman kita sendiri. Ojo ngayal katanya ketemu Rasul Muhammad sing zahire. Wujudnya karo, ya bukan? Maka si masuk akal adalah orang yang mewarisi airnya ini. Baru rupanya kendi, baru rupanya botol, baru rupanya cibuk, betul? Betul. Yang itu fungsinya kedudukan sama dengan Rasulullah Muhammad, betul? Maka yang disebut dengan bersaksikan Allah dan Rasul adalah orang yang membawa gelombang nur Allah dan nur Muhammad di zamanmu sendiri. Walaupun wujudnya kita nggak tahu, betul? Nah, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Kan di akhir zaman nggak ada lagi dijadikan Rasul untuk membawa syariat agama, tapi Rasul yang sifatnya adalah mewarisi estafet isi dari Rasulullah Muhammad. Yaitu Rasulullah itu waris kepada al ulama warasatul anbiya, ya. Maka carilah al ulama warasatul anbiya di zaman kita sendiri, betul ya? Dan itu adalah guru mursyid kita. Saya tanya, isinya sama nggak guru mursyid kita dengan isinya Nabi Muhammad? Sama. Airnya sama, gitu ya? Maka ketika kita dikenalkan dengan wujud itu, itulah wujudnya Allah Ta'ala, betul? Itu pula wujudnya Nur Muhammad, betul? Tapi ini wujud itu bukan Allah, betul ya? Ini pun bukan Nur Muhammad, ya? Tapi Allah dan Nur Muhammad ada di baliknya ini, betul? Iya. Betul nggak ini? Ya, betul. Saya pelan-pelan, bisa terima? Bisa. Jadi titik terang syahadat ternyata bersaksi akan orang yang membawa nur atau membawa wasilah yang ada di zaman kita sendiri. Clear? Itulah syahadat. Yang posisinya sama dengan Rasulullah Muhammad. Karena nggak mungkin Allah memerintahkan syahadat sementara sesuatu itu nggak mungkin, betul ya? Nah, orang mengira bersaksi akan Muhammad. Piye saksimu? Betul sedino gak diterima, ya gak? Sidang manusia nih. Betul sedino, itu 1500 tahun lalu, beda keadaan lagi. Dia di Arab, kita di sini. Bayang apa ya kira-kira? Clear ya? Nah, clear. Maka dengan begitu kita baru tahu ini wajah tuh, wajhiyah. Cocok nggak? Menyamakan frekuensi antara dirimu dan guru rohanimu. Cek, silakan. Seluruh Rasul syariat jasmania selalu menghadap simbol. Islam menghadap apa? Batu. Yahudi menghadap apa? Tembok ratapan. Kristen menghadap apa? Kayu salib, betul ya? Buddha itu menghadap apa? Patung batu, betul nggak? Apa bedanya Islam dengan seluruh agama itu syariatnya kalau menghadap sama-sama simbol, betul nggak? Sama nggak itu? Sama. Nah, ternyata seluruh rasulnya mengajarkan jas rohaninya adalah menghadap Rasul yang ada di baliknya manusianya itu. Repot. Aku bacakan kata Muhammad, kata Nabi Muhammad. Wajahnya Nabi Muhammad serupa aku, betul ya? Wajahnya Muhammad serupanya juga, betul ya? Wajahnya Allah pun serupa ini juga loh. Paham? Maka itu hanya bagi orang yang ditunjuk dan dikehendaki, karena ditanamkan nur baru bisa ngerti. Kenapa? Nur ketemu nur nyambung. Nur ketemu nur akan paham. Nur jika dijaga dengan akal tidak akan mampu, karena nur itu ada gelombang di atasnya akal manusia. Maka gurunya adalah guru rohani dan guru jasmani. Tapi masalahnya rohani itu ada di dalam dibalik pada jasmani, ya. Paham ya? Dari Allah mengirimkan utusan nur,
basah, ya. Rohaninya, tapi rohaninya bentuknya sama dengan jasmania. Maka kita dikenalkan pertama lewat wujud jasmani. Cocok gak dengan syahadat? Cocok gak dengan syahadat? Baru syahadat baru ngerti ini. Betul gak ini? Ketika kita ketemu wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah, baru kemudian samakan frekuensi dan gelombangmu dengan guru rohanimu. Paham ya? Wabtaghu ilal wasilah wajadu bisa beli. Nah, setelah wabtaghu ilal wasilah dilanjut dengan wajahidu bisa beli. Nah, paham sekarang ya? Udah paham ya syahadat? Udah paham ya? Nah, sholat pun demikian. Gak mungkin bisa sholat kalau nggak ada unsur nur iman. Makanya nggak semua orang diperintah. Lihat itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Relatif untuk sampai pada mutlak mesti memakai faktor mutlak. Betul ini? Nah, relatif tanpa faktor ini bisa nggak pada yang mutlak? Nggak mungkin. Inilah yang ditanamkan pada saat orang baiat masuk tarekat. Cocok nggak dengan ini? Lihat di apa HP-nya, biar nggak saya bohongi. Buka di Asy-Syura 52. Lihat sendiri. Coba bacakan masnya. Dibaca keras. Artinya apa? Artinya dan demikianlah kami wahyukan dari perintah kami yang sebenarnya kau belum tahu iman dan kitab yang demikian kami jadikan nur. Ja'alnahu nuran. Paham ya, betul ya? Cocok ya? Apa ya? Ujungnya terakhirnya apa? Jalan yang lurus, betul ya? Itulah Shiratal Mustaqim. Orang nyari kemana-mana, ternyata jembatan Shiratal Mustaqim itu ada di baliknya wahli yang mursyidai. Betul? Yaitu lewat gelombang cahaya tadi, hubungan antara kita dan manusia dengan Allah Ta'ala. Betul? Betul. Maka orang yang ketemu nur ini, yang ketemu jalan wasilahnya, maka dia berpeluang melewati gelombang dan frekuensi seluruh alam-alam disampaikan oleh Nabi. Alam kubur pun akan dilewati. Nyata. Alam barzah pun dilewati. Nyata. Apa kata Nabi? Ilmu yakin tertolak. Ainul yakin. Apa? Tertolak. Baru hak yakin diterima. Betul gak ini? Ilmu cerita ditolak gak tadi? Yang melihat segini aja, melihat langsung ditolak gak ini? Tolak. Baru ketika kau minum sendiri, kau rasakan dengan seluruh pengalamanmu sendiri, itu yang diterima. Demikian dahsyat dan tingginya ilmu ini. Coba, mana mungkin orang tanpa metodologi? Ini ilmunya di atas alam kematian. Kita akan membuktikan alam kubur, alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam rohani, alam robbani. Ini nggak perkara main-main. Orang asal membaca, tapi kan nggak bisa praktek, betul nggak? Percaya, yakin. Tapi apa pernah membuktikan? Nah, gitu. Nah itu bagi kamu gitu. Makanya tadi saya tanyakan kaget itu. Apa yang kau sebut dalam sholat? Allah yang mana? Ya enggak? Ternyata Allah itu ada di baliknya orang ini, betul ya? Betul ini? Air itu ada di balik botol ini, betul nggak? Iya. Maka untuk menuju air yang pegang dulu botolnya, betul nggak? Tapi ini dan ini nggak sama. Laisa kami sendiri saya. Nah, berhubungan dengan yang di sana tadi hanya lewat HP, betul nggak? Iya. Yang dipegang siapa? HP. Ngomong sama siapa? Istri. Ngomong sama HP. Tujuannya sama siapa? Istri. Kalau kita pegang ini, waktu sholat, waktu zikir, waktu mendoa, waktu ibadah, tapi tujuannya pada sini, bisa nggak? Bisa, karena ada kabel wasilah yang membawa gelombang Allah Ta'ala. Clear? Nah, alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti malam ada yang berzikir lanjut.